Firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Fat ayat 8 sampai 9, Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilah. Sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan menguatkan agamanya, wa tuwakkiruhu, dan membesarkannya, wa tusabbihuhu bukratan wa asilah, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Berkata Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, makna dari firman Allah tabaraka wa ta'ala tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, yaitu menguatkan Rasulnya dan membesarkannya. Maksudnya di sini adalah mengagungkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dipraktikkan oleh para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim jami'an. Mereka telah membesarkan, memuliakan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Di antara bentuk pemuliaan mereka kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka apabila mendengarkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, mereka dengarkan. Mereka menundukkan kepalanya seolah-olah di atas kepala mereka tersebut terdapat burung. Ya, mereka dengarkan betul sewaktu Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Mereka dengarkan betul. Tidak mereka mencela Nabi yang mulia Muhammad SAW, tidak mereka meninggikan suara di hadapan Nabi yang mulia SAW. Bahkan disebutkan sampai seolah-olah di atas kepala mereka ada burungnya. Ada burung yang bertengger diam di kepalanya. Saking khusyuknya mereka mendengar Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Suraik, beliau menuturkan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala anhu. Usamah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ketika mereka berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama 'ala ru'usina tayru, seolah-olah di atas kepala kami bagaikan ada burungnya. Kata Usamah radhiyallahu taala anhu, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. La yatakallamu minna mutakallimun, sehingga tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Begini keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ketika mereka menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengarkan betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendengarkan dengan khusyuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui semua jamaah yang dimuliakan Allah taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, bahwasanya burung tidak akan hinggap di suatu tempat yang tempat tersebut tidak tenang. Kalau banyak geraknya, maka burung tidak akan hinggap di tempat tersebut. Burung hanya akan menghinggapi suatu tempat yang tenang, tidak banyak gerakan. Dan ini sama menunjukkan bagaimana khusyuknya para sahabat. Saking mereka ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka ingin mentadaburinya. Mereka tidak ingin terlewatkan, tidak ingin salah dalam mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikabarkan oleh Usamah, seolah-olah burung hinggap di kepala mereka. Subhanallah. Dan ini adalah jamaah yang Allah Taala
Bagaimana kita lihat praktek langsung dari para sahabat ridwanullah alim jami'an. Mereka sangat khusyuk mendengarkan majelis Nabi Muhammad SAW. Mereka diam, mereka mendengarkan dengan seksama. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara ketika hadis Nabi yang mulia Muhammad SAW dibacakan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara dengan temannya sewaktu Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Mereka tidak disibukkan dengan perkara dunia mereka. Mereka tidak disibukkan dengan urusan keluarga mereka di luar sana. Bukan mereka tidak memiliki keluarga, mereka memiliki anak, memiliki istri, memiliki keluarga, memiliki orang tua. Tapi ketika mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya, mereka dengarkan dengan seksama, mereka tadaburi, mereka dengarkan baik-baik dengan khusyuk, seolah-olah ada burung di kepala mereka, kata sahabat yang mulia ini. Dan ini adalah adab yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan, awwalul ilmi an-niyatu, thumma istima'u, thumma al-fahmu, thumma al-amalu, thumma hifdha, thumma nasru. Abdullah bin Mubarak mengatakan, yang pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yang pertama adalah niat, an-niyatu, yaitu niat yang benar, niat yang lurus, ikhlas ingin cari wajah Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama, an-niyah. Summa istima', mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan khusyuk, istima'. Summa al-fahmu, kemudian setelah itu difahami. Summa al-amalu, kemudian setelah difahami diamalkan ilmu tersebut. Tsummal hifdza, kemudian dihafalkan. Tsumman nasru, kemudian disebarkan, didakwahkan. Inilah adab dalam menuntut ilmu yang hendaklah diperhatikan oleh seluruh penuntut ilmu. Majelis ilmu, majelis yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, majelis yang di sana dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini bukan majelis biasa. Majelis ini bukan bagaikan rapat dalam suatu perusahaan, bukan. Majelis ilmu juga bukan majelis warung kopi, bukan. Majelis ilmu bukan majelis di pinggiran jalan, tongkrongan anak-anak muda. Ini adalah majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Taala, majelis yang dipenuhi oleh malaikat Allah, majelis yang dibanggakan oleh Allah Taala di hadapan malaikat yang mulia. Allah Taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Taala, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian tinggikan suara kalian. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hamad bin Zaid rahimahullahu ta'ala anhu, ara raf'as sauti alaihi ba'da mauti ka raf'i sauti alaihi fi hayatihi. Aku memandang, kata Hamad bin Zaid, aku memandang bahwasanya seseorang yang meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia, ini kedudukannya sama saja dengan mereka yang meninggikan suara mereka
di hadapan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidupnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang pada hari ini mereka tinggikan suaranya di hadapan hadis-hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja mereka dengan meninggikan suara mereka pada waktu hidupnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, "Idza quri'al hadis wajaba 'alaika an tunsita lahu kama tunsitu lil Qur'ani." Apabila dibacakan kepada kalian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajaba 'alaika, maka wajib bagi kalian antun sita, untuk mendengarkan, diam dengan khusyuk, untuk diam dengarkan, antun sita lahu kama tunsitu lil Qur'an, sebagaimana kalian khusyuk dalam mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi apabila dibacakan hadis Nabi jamaah milik Allah tabaraka wa taala, maka di antara hak Nabi yang mulia SAW adalah ketika dibacakan hadisnya ini, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan seksama sebagaimana ketika dibacakan Al-Quranul Karim, kata beliau. Dan ini termasuk penghormatan pada Rasulullah SAW, termasuk membesarkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah termasuk hak Nabi Muhammad SAW yang harus dipenuhi oleh umatnya, hak Nabi yang mulia SAW. Artinya di sini jamaah yang Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya fikum. Semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Ketika seorang guru, ustadz, kiai, ulama menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya sama dengan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lisannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini adalah dari sisi ini kita tidak boleh berbicara, kita harus diam, kita harus tinggalkan aktivitas kesibukan kita yang lainnya. Kita harus fokus mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sedang dijelaskan. Kita harus fokus mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sedang dikaji dan sedang ditelaah oleh guru-guru kita tersebut, oleh ustadz-ustadz kita, oleh kiai kita. Ini adalah adab yang benar dalam menuntut ilmu agama, dan ini adalah adab yang benar ketika kita menghadiri majelis yang mulia, ketika kita hadir di majelis ilmu. Bukan sebaliknya, kita sibuk sendiri dalam majelis ilmu, kita disibukkan dengan perkara dunia kita, padahal sedang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, padahal sedang dikaji ayat Allah Taala. Kita sibuk dengan handphone kita, kita sibuk dengan teman kita, kita sibuk dengan urusan dunia kita, bahkan terkadang kita tidur padahal sedang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, padahal sedang dijelaskan ayat-ayat Allah Taala. Maka jamaah yang Allah tabaraka wa taala, sungguh ini sebenarnya bukan penghinaan terhadap ustadz yang membacakan, bukan tidak menghormati guru yang menyampaikan, bukan tidak beradab kepada kiai yang ada di depan yang sedang menjelaskan ayat Allah tabaraka wa taala. Akan tapi pada hakikatnya mereka tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sedang memenuhi hak Rasulullah SAW. Makanya jangan heran orang-orang seperti ini dijadikan oleh Allah Taala keras hatinya, dijadikan oleh Allah Taala sulit dia memahami ayat-ayat Allah, sulit dia memahami agama Allah Taala, sulit paham pelajaran. Dia rajin, dia datang majelis ilmu, tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah Taala. Susah dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Bisa jadi sebabnya adalah karena tidak hormatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW, tidak khusyuknya dia mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi dibacakan, dia tidak dengarkan. Berbeda halnya dengan para sahabat dahulu yang mereka subhanallah begitu khusyuknya mendengarkan hadis Nabi yang mulia SAW, sehingga Allah Taala memuliakan mereka.